Setelah meledak, umumnya bintang gak akan hidup lagi. Tapi sebagian di antaranya bisa bertahan dalam ledakan supernova besar. Bintang zombie ini terbilang sangat langka, tapi para ilmuwan telah menemukan LP4365 yang berukuran sangat besar. Sebagian katai putih ini bahkan telah terbakar. Jadi, katai putih adalah bintang yang hidrogennya telah habis terbakar dan sebelumnya hidrogen ini berperan sebagai bahan bakar nuklir bintang. Ledakan terakhirnya mungkin lebih lemah daripada biasanya sehingga nggak cukup kuat untuk menghancurkan semua bintang. Proses ini mengakibatkan bintang yang mau meledak gagal menyelesaikan ledakannya, makanya sebagian materinya masih ada. Salah satu bintang zombie ini dulunya berupa katai putih atau mungkin cuma sisa dari suatu ledakan. Lalu, kebanyakan dari bintang ini menelan bintang pasangannya dan ternyata bisa meledak lagi. Kalau suatu hari nanti kamu bisa terbang ke bulan dan ngeliat jejak kaki baru, belum tentu orang lain ikut terbang bersamamu. Jejak kaki atau tanda-tanda serupa bisa menetap di situ selama 1 juta tahun karena bulan nggak punya atmosfer. Di situ juga nggak ada angin meskipun cuma sepoi-sepoi yang bisa menghapus jejak kaki itu. Di ruang angkasa, kamu akan mampu nempelin 2 batang logam cuma dengan tangan kosong loh. Tapi ini bukan super power sih. Kamu cuma perlu nekan keduanya sampai nempel. Jadi deh, oksigen di atmosfer kita ngebentuk lapisan tipis di permukaan logam, kemudian menghasilkan penghalang. Trik ini nggak berlaku di bumi, tapi sangat mudah dilakukan di luar angkasa. Kalau kamu lagi piknik keluar angkasa, jangan lepas baju antariksamu ya, kecuali kamu lagi ada di dalam pesawat luar angkasa. Udara di paru-parumu dan bagian tubuh lain akan memuai, akibatnya tubuhmu akan mengembang 2 kali lipat dari ukuran normal sehingga kelihatan mirip balon. Dan untungnya kulitmu cukup elastis untuk bisa menyesuaikan diri, jadi kamu nggak akan meletup. Gimana? Kamu lega kan setelah tahu info ini? Saat kamu nonton film dramatis di luar angkasa sampai kamu kebawa suasana dan mulai mewek, air matamu nggak akan netes tapi terakumulasi di sekitar bola mata. Lalu matamu akan sangat kering dan mulai terasa pedih. Kandungan air di bagian tubuhmu yang terbuka akan langsung menguap, termasuk permukaan lidah. Di luar angkasa, api nggak akan bisa menyala karena di situ nggak ada oksigen. Kalau di dalam roket terjadi kebakaran, matiin aja apinya dengan menonaktifkan sistem ventilasi. Tada! Langsung mati tuh. Tapi kondisinya akan semakin rumit kalau asap tebal mulai muncul dan materi di situ meleleh akibat minimnya gravitasi. Pemadam api dari foam yang biasa dipakai di bumi nggak akan ngefek karena alat ini melepas foam ke sembarang segala arah. Jadi peneliti bikin pemadam api dengan gelombang bunyi. Makin tinggi intensitas suaranya, makin besar juga api yang bisa dipadamkan, tapi astronot bisa-bisa malah akan mengalami gangguan pendengaran kalau frekuensinya terlalu tinggi. Lubang hitam nggak seperti monster rakus yang berkeliaran di luar angkasa dengan gravitasi super kuat. Sampai-sampai semua objek nggak bisa lolos dari jeratnya. Saat jaraknya terlalu mepet dengan horizon peristiwa, tentu objek tersebut akan lenyap karena nggak bisa kembali lagi. Tapi menurut fisika kuantum, suatu kondisi nggak akan bisa benar-benar menghancurkan data, jadi fenomena ini bersifat paradoks. Stephen Hawking lah yang pertama kali mencetuskan gagasan kalau lubang hitam nggak benar-benar punya horizon peristiwa. Mungkin nggak ya kalau horizon ini sebenarnya kelihatan, jeratnya ini cuma berlaku sementara, kemudian energi yang terperangkap akan melepaskan diri tapi dalam bentuk lain. Saat memasuki lubang hitam, suatu materi akan berubah bentuk dan memanjang seperti spaghetti. Hal ini disebabkan oleh gaya gravitasi yang meregangkan objek ke satu arah, tapi juga menekannya ke arah lain. Jadi mirip kayak paradoks pasta. Nah, lubang hitam yang cuma sebesar 1 atom punya massa seberat gunung raksasa. Di pusat galaksi Bima Sakti, terdapat lubang hitam Sagittarius A. Masanya setara dengan 1 miliar matahari, dan untungnya jaraknya jauh dari bumi. Lebih dari 23.000 serpihan sampah antariksa yang ukurannya melebihi bola softball melayang-layang di atas bumi. Dan kecepatannya mencapai 28.000 km per jam. Tapi jumlahnya secara umum ada sekitar 500.000 serpihan yang sebagiannya seukuran kelereng. Sampah antariksa biasanya berupa puing-puing partikel alami berupa meteoroid dan partikel buatan seperti objek buatan manusia di bumi. Meteoroid mengorbit matahari, sedangkan puing-puing buatan manusia mengorbit bumi. Dan kita telah meluncurkan hampir 9.000 pesawat luar angkasa di seluruh dunia, dari satelit sampai pesawat roket. Serpihan terkecilnya tetap bisa ngerusak pesawat kalau kecepatannya sengebut itu. Galaksi, planet,
komet, asteroid, bintang, dan objek luar angkasa lain bisa kita amati di ruang angkasa. Tapi semua objek ini baru 5%-nya alam semesta. Materi gelap alias salah satu misteri terbesar di ruang angkasa adalah istilah yang kita pakai untuk nyebutin semua materi di alam semesta yang tak kasat mata. Jumlahnya juga ada banyak, yaitu sekitar 25% dari alam semesta. Sedangkan energi gelap ada sekitar 70%-nya. Para saintis belum tahu banyak soal objek ini, tapi mereka memperkirakan energi gelap bisa menjadi pemicu alam semesta ini terus mengembang. Sedangkan materi gelap yang memperlambat prosesnya. Materi gelap nggak berinteraksi dengan kita melalui mekanisme yang diketahui, serta nggak berinteraksi sendiri. Kalaupun ada interaksi, kemungkinan kita akan bisa nemu galaksi materi gelap, planet gelap, dan objek lain yang serupa. Astronom telah nemu lubang terbesar yang pernah terlihat di alam semesta. Mereka menamainya sebagai ruang kosong raksasa yang membentang sepanjang 1 miliar tahun cahaya. Mereka nggak sengaja menemukan lubang ini, jadi salah satu anggota tim riset mulai agak bosen, kemudian pengen ngecek objek dari titik dingin, yaitu anomali di peta radiasi latar gelombang mikrokosmik atau CMB. Jadi singkatnya, CMB adalah cahaya lemah yang mengenai bumi dari berbagai arah, kemudian mengisi alam semesta kita. CMB telah ada di luar angkasa selama hampir 14 miliar tahun sebagai radiasi yang muncul setelah Big Bang. Tapi ternyata bukan CMB, rupanya mereka mengamati area raksasa yang jauh lebih dingin dari perkiraan awal. Tim tersebut mulai melacak sinyal radio, tapi nggak ada sumber radionya. Artinya, di situ nggak ada galaksi atau rasi bintang. Dan karena suhunya sangat dingin, di situ juga nggak ada materi gelap maupun materi biasa, jadi memang nggak ada materi sama sekali. Ruang kosong raksasa ini beneran kosong, dan para peneliti memperkirakan ruang ini mungkin tersusun atas energi gelap. Cahaya masih bisa menembusnya, dan objek ini nggak cuma satu di luar angkasa sana. Meski begitu, ukurannya paling besar sampai saat ini. Area di sekitar bintang bisa ditempati kalau suhunya nggak terlalu dingin atau panas, sehingga air di dekatnya tetap berwujud cair. Kalau saja lokasi bumi menggantikan Pluto, jaraknya akan terlalu jauh dari matahari. Maka, lautan dan sebagian besar atmosfer kita akan membeku. Tapi kalau bumi berada di Merkurius, kita akan terlalu mepet dengan matahari, sehingga airnya akan langsung menguap. Area yang pas untuk dihuni ini dinamakan sebagai zona laik huni. Dengan ngelihat lokasi suatu planet, kita bisa mengasumsikan kalau di situ kemungkinan ada kehidupan. Tapi kondisi Europa, salah satu satelit Jupiter justru sangat bertentangan. Satelit ini berada di luar zona laik huni, tapi tetap hangat. Panasnya nggak didapat langsung dari matahari, tapi Jupiter dan satelit lain yang telah memanaskannya. Europa berubah bentuk saat mengelilingi Jupiter. Fenomena ini sangat mirip dengan gelombang pasang surut di planet kita. Air di bumi mengubah bentuk bumi sebagai akibat dari kekuatan pasang surut bulan. Satu hal yang sama terjadi pada objek padat, objek tersebut akan tertekan, maka energi akan masuk ke dalamnya. Sama seperti permainan racquetball, kamu akan memukul-mukul bola beberapa kali sebelum bermain. Seakan-akan sedang memanaskannya, kemudian bolanya semakin berubah bentuk. Nah, permukaan Europa sangat beku, tapi lapisan esnya punya retakan. Bongkahan esnya bisa bergeser dan membeku lagi. Hal serupa juga terjadi di Samudra Arktik saat musim dingin. Ada lapisan es yang selalu pecah dan membeku lagi, jadi Europa nggak bisa benar-benar membeku. Ilmuwan memperkirakan di bawah permukaan esnya terdapat lautan. Selain di Europa, hal serupa juga terjadi di Io, satelit Jupiter lain. Io juga memiliki gunung berapi yang selalu meletus, jadi panasnya nggak cuma didapat dari matahari dan pembentukan energi. Banyak ahli memperkirakan kalau alam semesta akan berakhir sekitar 3-22 miliar tahun lagi. Alam semesta terus mengembang, jadi dahulunya berwujud sangat padat. Kalau alam semesta punya awal, maka juga akan punya akhir. Dan menurut salah satu teori populer, proses ini akan terus melambat dan gravitasi akan berubah menjadi kekuatan yang bisa bikin alam semesta kita menyusut. Kemudian kondisinya akan semakin amburadul. Semua galaksi, bintang, planet, objek lain akan bergerak, bertabrakan, dan saling menghancurkan. Seperti kebalikan dari Big Bang, kondisi saat itu akan sangat kacau dan semuanya hancur lebur. Belajar hal kayak gini tetap ada positifnya kan? Jadi, tetaplah di sisi terang kehidupan. Oke, kamu tahu nggak kenapa air laut asin? Kita baru tahu alasannya tahun 1979.
Seluruh planet tertutup oleh lautan dan kita nggak tahu dari mana asal garamnya. Awalnya, manusia mengira sungailah penyebabnya, karena sungai bisa membawa endapan dan bahan kimia ke perairan tenang itu. Baru di akhir 1970-an, ketika ilmuwan menemukan yang disebut black smoker atau cerobong asap bawah laut, kita sadar inilah penyebab rasa asin pada air laut. Sebenarnya ini adalah lubang-lubang hidrotermal yang terletak di sepanjang punggung tengah samudra. Black smoker dihasilkan dari sedimen besi sulfida di kedalaman inti bumi. Kamu ingat dinosaurus? Aku sih enggak, aku belum ada waktu itu. Tapi dinosaurus sudah lama sekali punah dan kepunahannya itu sudah lama sekali menjadi perdebatan di kalangan komunitas ilmiah sampai sekitar tahun 1991 di tahun ditemukannya kawah Chicxulub. Ini adalah sebuah lubang besar yang berlokasi di bawah semenanjung Yucatan di Meksiko. Banyak pihak mengklaim kawah ini terbentuk ketika asteroid raksasa menghantam bumi. Materi tertua yang pernah ditemukan di planet kita ternyata lebih tua dibanding umur seluruh tata surya kita. Meteorit Murchison jatuh di Australia di bulan September 1969. Tapi penemuan hal mengejutkan ini terjadi setelah analisis lebih baru dari puing-puingnya yang baru dilakukan tahun 2020. Tahu nggak, ada terumbu karang pencakar langit yang tersembunyi di bawah samudra? Wah, aku juga baru tahu. Di tahun 2020, satu tim ilmuwan Australia menemukannya ketika memetakan Great Barrier Reef bagian utara. Tingginya 500 meter, yang kalau dipikir-pikir lebih tinggi dibanding gedung Empire State. Dan di sana nggak ada lift. Apa kamu tahu bagaimana gunung-gunung terbentuk? Kita belum memahami itu sampai tahun 1966. Dan itu juga terkait gempa bumi serta gunung berapi. Coba pikir, kita sudah mengirim manusia ke ruang angkasa sebelum mengerti bagaimana dan kenapa bumi tempat kita berpijak bergerak. Baru di tahun 1966, seorang ilmuwan bernama J. Tuzo Wilson menerbitkan makalah dalam jurnal Nature di mana dia menjelaskan bahwa benua dan samudra terus-menerus bergerak. Dia juga menulis tentang aktivitas tektonik yang berisi hal-hal seperti gempa bumi dan bagaimana gunung-gunung muncul di permukaan bumi. Sampai tahun 2021, kita belum memetakan urutan genom manusia sepenuhnya. Konsep tentang DNA pertama kali dipresentasikan oleh ilmuwan Swiss di tahun 1869. Tapi ilmuwan masih belum paham mengenai struktur fisik DNA sampai Rosalind Franklin dan Raymond Gosling memfotonya dan menemukan bentuknya mirip dua helaian yang berpilin. Pernah penasaran apa organisme hidup terbesar di dunia? Para ilmuwan juga sudah lama penasaran sebab mereka baru menemukannya di tahun 2000. Organisme itu adalah jamur yang hidup sekitar 1 meter di bawah tanah tapi diperkirakan membentang sejauh 9 km persegi. Berlokasi di Hutan Nasional Malheur di Blue Mountains, Oregon Timur, jamur ini diberi nama jamur madu. Sampai tahun 2002, kita belum tahu apa yang berada di pusat galaksi kita Bima Sakti. Kita tahu kita berotasi mengelilingi sesuatu, tapi dibutuhkan waktu sampai abad ke-21 untuk mengetahui bahwa ini adalah lubang hitam supermasif dengan massa 4 juta kali lebih besar dari matahari kita yang terletak di area Bima Sakti bernama bintang Sagittarius A. Penemuan itu terjadi setelah kita menemukan alarm asap inframerah. Hampir nggak kebayang deh kalau aku harus bepergian jarak jauh tanpa koper beroda, tapi koper ini belum ada sampai tahun 1970. Kalau dipikir-pikir, para astronaut yang pergi ke bulan harus benar-benar menggendong bawaan mereka di dalam pesawat antariksa dong ya. Permintaan paten untuk koper beroda Amerika Serikat dikabulkan tahun 1972, tapi terus terang, koper-koper beroda pertama belum begitu bisa diandalkan. Produk ini bermasalah, bergoyang-goyang dan jungkir balik sebab koper besar dipasang di atas bagian dasar beroda sempit. Jika kamu melihat foto-foto bintang film tahun 1940-an, akan tampak rambut mereka rapi dan disisir ke belakang. Tahu nggak, berdasarkan penemuan terkini, orang Mesir kuno pun memakai bahan pembentuk rambut.
Tapi kalau kamu pikir mereka pakai gel rambut, kamu salah. Sebab gel rambut baru ditemukan tahun 1960-an. Yang dipakai orang untuk menata rambut di tahun 1940-an disebut Brylcreem yang kekentalannya lebih mirip lilin dan ditemukan di tahun 1929. Gel rambut seperti yang kita kenal sekarang muncul agak lebih lambat dan ditemukan oleh seorang pria bernama Louis Montoya. Produk ini segera menjadi tren sebab nggak terlalu berminyak seperti produk-produk sebelumnya. Oke, mari bahas tentang kamar kecil. Di masa Romawi kuno, orang memakai semacam alat pengusap, tapi itu berupa tongkat dengan spons di bagian atasnya. Lembaran kertas yang diberi pewangi dengan tujuan yang sama tampaknya telah tercatat di Cina di tahun 589 Masehi. Tapi di Amerika Serikat, medicated paper for the water closet atau kertas tisu untuk kloset air dipasarkan di tahun 1850-an. Varian tisu toilet lembut dan nyaman baru diperdagangkan di tahun 1930-an dengan bonus sama sekali bebas serpihan. Dan kurasa kita semua harus mengapresiasi ini. Yang ini mungkin terkesan gak begitu baru, tapi denger ya, penelitian modern mengungkapkan bahwa umur cincin Saturnus kurang dari 100 juta tahun atau lebih. Mungkin 100 juta tahun terkesan lama, tapi kalau ingat tata surya terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu, ini agak mengubah persepsimu kan? Ada spesies hiu di bumi yang telah hidup di perairan kita 4 kali lebih tua dibanding cincin Saturnus. Kita mengetahui ini dengan menggunakan data terkini tentang massa cincin Saturnus dan perbandingan debu dan airnya. Dengan makin banyaknya kita beralih ke e-commerce hari ini, sulit memandang supermarket tradisional sebagai penemuan revolusioner. Kita juga belum memiliki supermarket selama yang kamu kira. Apa kamu tahu bagaimana supermarket pertama muncul? Di tahun 1916, pemilik toko bernama Clarence Saunders butuh solusi agar pekerjaannya tidak terlalu merepotkan. Karena waktu itu, berbelanja berarti dia harus mengambil semua produk dari lorong dan bahkan mengantarkannya kepada pembeli. Maka dia berpikir tentang tata letak toko baru dengan tempat masuk pintu putar. Orang bisa melihat-lihat toko dalam satu arah dan dia juga memastikan mereka melewati semua produk yang tersedia. Pembeli bisa memilih barang sendiri dan harus membawa pulang belanjaan mereka. Pemilik toko itu bisa menurunkan harga dengan efisiensi yang meningkat karena bisnisnya butuh lebih sedikit orang. Apa kamu tahu kalau di Amerika Serikat masih ada negara bagian di mana memakai sabuk pengaman gak diwajibkan? Secara historis, memakai sabuk pengaman bersifat sukarela, tapi masyarakat tetaplah masyarakat dan keselamatan harus ditegakkan. New York adalah negara bagian pertama yang mengesahkan undang-undang yang mengharuskan pemakaian sabuk pengaman saat berkendara, tapi baru sejak tanggal 1 Desember 1984. Tetap saja, sampai saat ini di New Hampshire belum ada undang-undang tentang hal ini. Alat pembuka kaleng modern dengan roda berputar pertama kali diperkenalkan ke pasar tahun 1870. Mungkin itu nggak luar biasa, tapi kayaknya aneh mengingat saat itu makanan kaleng sudah tersedia selama beberapa dekade. Sebelum penemuan ini, kita biasanya membolongi bagian atas kaleng di dekat tepi luar dengan tatah dan palu. Kamu jadi bisa dapat makanan sekaligus olahraga. Apa kamu tahu bahwa standar waktu baru disahkan secara hukum di tahun 1880? Sistem yang sekarang kita pakai, GMT atau Greenwich Mean Time, bahkan lebih lambat menjadi praktik umum di kebanyakan negara, yaitu sekitar akhir tahun 1920-an. Kita biasa memperkirakan jam dengan melihat posisi matahari di langit. Lalu, kita berevolusi dengan menggunakan jam, tapi jam juga masih tergantung pada posisi matahari di kota atau desa tertentu. Itu berarti waktu bisa agak berbeda antara dua masyarakat yang bertetangga. Dan bagi kita ini bukan masalah besar sampai ditemukannya kereta api. Ketika mulai bepergian lebih cepat dan menempuh jarak yang lebih jauh, kita harus menemukan cara untuk tahu kapan sebuah kereta akan berangkat dan sampai di tempat tujuan tertentu. Ini bisa membantu semua musafir di berbagai lokasi dan memang ini masalah waktu.
Kita pergi sejauh 1000 tahun cahaya dari planet kita ke sistem yang asing. Di sini ada dua bintang terang yang mengorbit dekat satu sama lain. Tapi ada juga satu objek kecil tapi sangat luas di sini, lubang hitam. Objek ini misterius dan berbahaya. Lubang hitam mampu menelan seluruh dunia dalam sekejap bahkan tanpa menyadarinya. Selain itu, bisa merobek bintang besar seperti matahari. Dan raksasa inilah yang biasanya berada di tengah-tengah galaksi. Raksasa ini sangat berat sampai gravitasinya menahan banyak bintang, planet, dan debu bintang di sekitarnya. Bobotnya bisa mencapai jutaan atau bahkan miliaran kali lebih berat daripada matahari. Sekarang, kamu kembali ke darat, di landasan luncur roket di bumi. Kamu hanya bisa berpikir untuk menahan napas dan melompat ke jantung mutiara hitam itu. Tapi kamu tidak perlu menahan napas, karena kamu akan mengenakan pakaian luar angkasa. Ada oksigen di dalamnya, gratis. Selain itu, kamu tidak akan sampai ke lubang hitam. Perjalanan sejauh itu dengan teknologi yang kita punya sekarang akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Jadi, kamu kembali ke garasi tempat kamu menyimpan roket hipermu yang akan membawamu ke lubang hitam dalam sekejap. Kamu berada di samping dua bintang dan satu lubang hitam. Hal pertama yang kamu lihat adalah warna lubang hitam bukan hitam. Gaya gravitasinya menarik tak hanya objek, tapi bahkan cahaya. Ini membuat lubang itu tidak terlihat. Kamu hanya bisa melihat lingkaran terang di sekitarnya yang disebut horizon peristiwa. Itu terdiri dari cahaya berputar, debu panas, plasma, dan pecahan asteroid yang juga terjebak di sana. Jadi, horizon peristiwa adalah rintangan pertama yang harus dilewati. Oke, kamu sudah pakai jetpack, membuka pintu roketmu, lalu melompat ke lubang hitam. Gaya gravitasi mulai menarikmu dengan cepat ke arahnya. Pakaian luar angkasa melindungimu dari suhu tinggi dan level radiasi di horizon peristiwa. Alat pelindung konvensional tak bisa membantumu. Jadi, kamu berterima kasih kepada ayahmu karena dia juga menyimpan pakaian pelindung super kuat ini di garasimu. Kamu mulai merasa tubuhmu meregang tidak nyaman. Masalahnya, gravitasi meningkat semakin dekat kamu ke tengah lubang hitam. Gravitasinya jauh lebih kuat di kepalamu daripada di kakimu. Tubuhmu mulai meregang seperti spaghetti. Itu sebabnya namanya adalah spaghettifikasi. Tidak ada pakaian yang bisa melindungimu dari itu. Dan tidak ada pesawat antariksa yang bisa tahan dengan tekanan seperti itu. Ini video singkat. Oke, kembali ke momen sebelum lompatan. Kamu sadar untuk sampai di jantung lubang hitam dan selamat, kamu tidak butuh peralatan canggih, tapi lubang hitam lainnya. Ukuran dan beratnya lah yang penting di sini. Secara teori, kamu bisa selamat saat jatuh ke lubang hitam supermasif. Yang paling penting adalah luas horizon peristiwa lubang hitam itu. Saat lubangnya kecil, sekitar luas matahari, horizon peristiwa juga kecil. Lalu pinggirannya sangat dekat ke pusat gaya gravitasi yang aneh sehingga akan membuatmu seperti spaghetti dengan cepat dan brutal. Tapi jika horizon peristiwanya luas, pinggirannya akan semakin jauh dari pusat gaya gravitasi. Maka perbedaan gravitasi yang menekan di kepala dan kakimu tidak akan ada. Jika kamu punya cukup udara di pakaian luar angkasamu, kamu bisa selamat dari perjalanan itu. Jadi, kamu harus memilih lubang hitam supermasif. Coba kita lihat lubang hitam supermasif yang ada di tengah Bima Sakti. Tidak, ada terlalu banyak plasma panas dan puing di sekitarnya. Kamu butuh lubang hitam yang benar-benar terisolasi untuk lompatan seperti ini. Di ruang gelap yang membuatnya tak sempat untuk mengumpulkan puing dunia di dekatnya. Kamu dengan cepat membuka peta luar angkasamu dan menemukan lubang hitam seperti itu. Melesat lebih cepat dari cahaya. Dan kamu sampai. Ini dia, kehampaan gelap besar. Hanya ada cahaya yang menyimpang dari bintang dan galaksi jauh di horizon peristiwanya. Untuk menguji teorimu, kamu melempar maneken ke dalamnya. Maneken itu mendekati lubang hitam, perlahan sampai diam. Tapi itu hanya ilusi. Lubang hitam sangat berat sampai bisa membengkokkan ruang dan waktu. Jadi bagi pengamat, maneken itu membeku di horizon peristiwa. Padahal itu sudah lama masuk ke jantungnya. Maneken itu tidak meregang seperti kamu saat jatuh ke lubang hitam kecil. Jadi sekarang kamu melompat dengan percaya diri. Ingat, meskipun kamu merasa baik-baik saja, ini tetap perjalanan sekali jalan. Begitu ditarik lubang hitam, tidak ada yang bisa lepas dari pelukannya. Tak peduli sekuat apapun roket yang kamu punya, atau sekeras apapun kamu mengepakkan lenganmu. Sekarang, kamu ada di tepi piringan akresi. Setiap detik di sini sama dengan berminggu-minggu atau berbulan-bulan di bumi. Kamu pergi melewati waktu. Planet kita mungkin sudah punya mobil terbang dan gedung pencakar langit dengan tinggi beberapa kilometer di mana-mana. Tapi bagimu, ini baru beberapa menit. Wah,
Semua cahaya yang kamu lihat dari bintang berubah menjadi merah. Itu juga karena gravitasi. Cahaya yang kita lihat adalah gelombang, tapi lubang hitam meregangkannya. Panjang gelombang pendek biru menjadi panjang dan merah. Bagus, kamu sudah melewati horizon peristiwa dan kini kembali ke kehampaan hitam. Kamu menengadah dan melihat secercah cahaya. Faktanya, itu hal terakhir yang kamu lihat. Setelah itu, hanya ada kekosongan hitam. Tak ada yang tahu apa yang terjadi berikutnya. Beberapa teori mengatakan lubang hitam mungkin portal ke dimensi lain atau ke tempat lain di alam semesta. Dengan masuk ke lubang hitam di galaksi kita, kamu bisa melompati jarak ratusan ribu tahun cahaya dari rumah kita. Dalam kasus itu, kamu akan jatuh secara terbalik. Pertama, kamu melihat seberkas cahaya yang kecil tapi meluas. Lalu, cahaya bintang merah kembali menjadi biru dan dalam sekejap, kamu kembali ke horizon peristiwa. Tak lama setelah itu, kamu bebas dari tarikan lubang hitam. Tapi ilmuwan belum bisa memastikan teori ini. Oke, itu terlalu suram. Jadi, kali ini saja kami akan membawamu kembali ke bumi bersama teman-temanmu. Mereka memujimu dari pencapaianmu selamat dari pusat lubang hitam. Sekarang, kamu kesayangan perusahaan dan tidak ada lubang hitam yang bisa membuatmu takut. Tapi lubang hitam terbesar di luar angkasa pun tidak begitu menyeramkan seperti yang kamu kira. Lubang hitam punya masa hidup. Radiasi yang kusebutkan tadi mengambil energi dari lubang hitam. Jika tak ada makanan di sekitarnya, lubang itu mulai kempis seperti balon, dan pada akhirnya tidak ada yang tersisa. Ketakutan lain terkait lubang hitam adalah kita bisa membuatnya di bumi. Benar, di dalam penumbukan hadron raksasa, ilmuwan melakukan percobaan dengan partikel kecil yang bertabrakan pada kecepatan tinggi. Ada ledakan energi yang besar, dan beberapa ilmuwan percaya energi ini cukup untuk menciptakan lubang hitam kecil. Itu akan mulai mengisap sekelilingnya dan membesar. Pertama, beberapa objek kecil di ruangan tempat itu diciptakan. Lalu, seluruh lab. Lubang itu terus membesar dan sudah melahap seluruh planet kita. Itu mengubah keseimbangan kekuatan di tata surya dan mengisap planet satu persatu. Saat itu selesai, waktunya makan hidangan penutup, matahari. Lapisan atas plasma yang terang meregang menjadi spaghetti panjang dan ditarik ke arah lubang hitam. Lalu, lapisan demi lapisan, bintang kita jatuh ke jurang gelap. Saat matahari separuh terisap, lubang hitam menembakkan seberkas energi dan cahaya keluar dan terus melahap matahari. Dalam sekejap, tidak ada lagi yang tersisa dari tata surya kita. Seperti itulah sebagian orang menggambarkan akhir dunia. Tapi bahkan jika berhasil membuat lubang hitam kecil, kita akan selamat. Itu akan terlalu kecil untuk mengisap objek besar, dan itu hanya akan melahap partikel atom kecil. Lubang hitam mengeluarkan energi juga melahapnya. Jadi, lubang hitam kecil ini tak akan sempat membesar. Lubang ini akan kehilangan lebih banyak daripada yang ditemukan dalam sepersekian detik. Jadi, kamu hanya akan melihat kilatan sesaat, lalu kosong. Meskipun membuat lubang hitam yang stabil dan terkendali mungkin akan berguna, itu mengeluarkan jumlah energi besar yang bisa kita gunakan. Lubang hitam seberat Gunung Everest bisa mencukupi kebutuhan energi semua manusia. Tentu saja, lubang hitam tetap berbahaya, tapi kita bisa mengawasinya dan meneliti alam semesta kita. Jika kita cukup jauh, tentu saja. Jadi, kamu memutuskan untuk menggembok pintu garasi itu untuk saat ini.